Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melanti Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal, yaitu materi abnormal return. Nah, materi pertama yaitu pengertian abnormal return. Return merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Return ini merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang telah dilakukan. Nah, abnormal return ini biasanya terjadi pada pasar modal yang tidak efisien. Pasar modal dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati abnormal return dalam jangka waktu yang cukup lama. Abnormal return ini merupakan selisih antara return sesungguhnya, aktual, realisasi yang terjadi dengan return ekspektasi. Selanjutnya yaitu perhitungan tentang abnormal return. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada rumus tentang abnormal return. Teman-teman bisa lihat beserta keterangan-keterangan dari rumus ini. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian pasar efisien. Konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh Fama, yaitu tepatnya pada tahun 1970. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan pasar adalah pasar modal atau capital market dan pasar uang yaitu financial market. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh return tidak normal atau abnormal return setelah disesuaikan dengan risiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Selain itu, dikatakan bahwa dalam pasar yang efisien, harga-harga aset atau sekuritas secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Dalam hal ini, informasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, informasi harga saham masa lalu, yang kedua, semua informasi publik, yang ketiga, semua informasi yang ada termasuk informasi orang yang ada di dalam itu. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk tercapainya pasar efisien, yaitu yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit, sehingga tindakan pada suatu investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang mudah dan murah. Yang ketiga yaitu informasi yang bersifat acak atau random. Dan yang keempat yaitu investor bereaksi secara cepat terhadap informasi yang baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu alasan mengapa pasar dapat diharapkan efisien. Yang pertama, banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimasi keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Yang kedua, tidak diperlukan biaya untuk mendapat informasi dan informasi tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama. Dan yang ketiga yaitu investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Materi selanjutnya yaitu bentuk pasar efisien. Menurut Fama tahun 1970, bentuk pasar efisien ada 3. Yang pertama, efisien dalam bentuk lemah atau weak form, yaitu yang menunjukkan bahwa semua informasi di masa lalu, misalnya harga dan volume perdagangan, akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, sehingga investor tidak akan bisa memprediksi harga pasar saham di masa mendatang dengan menggunakan data historis seperti yang dilakukan dengan analisis teknikal. Yang kedua itu efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi strong, yaitu yang menunjukkan bahwa harga saham di samping dipengaruhi data harga saham dan volume perdagangan, juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan, misalnya dividen, stock split, stock dividen, earning per share, dan sebagainya. Yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat atau strong form, menunjukkan bahwa semua informasi, baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi, sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini,
Dalam pasar ini tidak akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh abnormal return. Selanjutnya yaitu anomali pasar atau market anomalies. Dalam membahas pengujian pasar efisien, maka harus juga membahas tentang adanya ketidakteraturan atau anomali yang ada yang terkait dengan hipotesis pasar efisien. Anomali di sini adalah salah satu bentuk dan fenomena yang ada di pasar. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bila mana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya, suatu peristiwa atau event dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai abnormal return. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.